Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam ibadah minggu pertama, masa sengsara atau info kabut. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 286, Bumi dan Langit Pujilah. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita bertanya
kepada jemaat sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, hari ini gereja memasuki minggu pertama dalam masa sengsara, atau yang kita kenal juga dengan sebutan Minggu Invocated. Kita dituntun oleh introitus yang begini bunyinya. Untuk inilah anak Allah datang, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Demikianlah introitus bagi kita sekalian. Mazmur hari ini dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Mari kita membacanya secara litani. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. dengan tepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan kepadamu. Kita lanjutkan ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau secara jalan. Mereka akan menatang
Kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan bagi kami yang lemah, supaya kami tidak terjerat di dalam perangkap iblis, tetapi diselamatkan. Pada saat ini kami datang dalam ucapan terima kasih untuk berkat pemeliharaan serta perlindungan yang kami alami di dalam kehidupan setiap hari. Tidak selalu mudah, tetapi yang kami yakini di dalam kesusahan sekalipun Allah hadir bersama-sama dengan kami. Namun sebagai manusia yang sudah banyak merasakan berkat Tuhan, kami pun masih sering bersungut-sungut, merasa ragu akan kuasa dan penyertaan-Mu, terutama ketika kami menghadapi pencobaan atau penderitaan. Atau sebaliknya, ketika hidup kami penuh dengan kemudahan, kami lupa kepada Tuhan, Sang Sumber berkat. Sungguh kami telah berdosa. Maka kami datang kepadamu saat ini, mengandalkan kasih-Mu yang besar, memohon pengampunan, sekaligus Roh Kudus, supaya kami dituntun menjalani kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah syukur dan pengakuan dosa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon. Amin. Oh
Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Saya sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus menyampaikan bahwa anugerah pengampunan dosa telah terjadi dan sungguh kita terima di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari nyatakan syukur dengan memberi salam kepada sesama. Tuhan sangat mengasihi Bapak, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita diampuni dengan rahmat setiap orang yang diampuni menjalani hidup yang baru menurut petunjuk yang demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah petunjuk hidup bagi kita sekalian. Ya Allah, Roh Kudus, hadirlah di dalam setiap pribadi untuk menolong kami mendengar dengan telinga dan juga hati, bahkan diberi kemauan untuk hidup berdasarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Dasar penguatan firman dari kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13. Inilah firman Tuhan bagi kita. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan
Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang tusuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepada yang menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka memoyang jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita bila firman ini tidak hanya direnungkan, tetapi juga dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Firman hari ini mengisahkan perjalanan hidup seorang tokoh yang rasanya tidak asing lagi bagi kita, yakni Ayub. Arti nama Ayub adalah penderitaan. Maka sesuai dengan namanya, hidup Ayub penuh dengan penderitaan. Pada mulanya Ayub menjalani kehidupan normal seperti orang pada umumnya, seperti kita. Ia dikaruniai 10 anak di dalam pernikahan yang bahagia, terdiri dari 7 laki dan 3 perempuan, mempunyai 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 1.000 lembu, 500 keledai betina dan hamba, dalam jumlah yang banyak melayani Ayub dan keluarganya. Karena itu tidak heran kalau kitab suci mengatakan Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Meskipun sudah memiliki segala sesuatu, ia tidak lupa pada sang sumber berkat. Dikatakan Ayub seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Suatu ketika iblis mencobai Ayub saat anak-anak Ayub sedang makan bersama-sama. Tiba-tiba angin ribut bertiup dan robohlah rumahnya
menimpa semua anak Ayub dan tidak ada satupun yang selamat. Dari 10 anak yang dimiliki, semuanya tiada dalam waktu yang bersamaan. Kemudian hewan ternak Ayub dirampas dan jaganya dipukuli sampai tidak ada yang tersisa. Dalam waktu sekejap, Ayub kehilangan anak-anak yang dikasihi, juga harta yang dimiliki. Kira-kira bersedihkah Ayub sebagai manusia? Pasti ia bersedih. Karena itu ia mengoyakkan jubah dan mencukur kepalanya sebagai tanda berkabung atau berduka. Tetapi yang menarik adalah atas semua yang terjadi, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Belum habis duka cita karena hilang semua anak dan kekayaannya. Sekarang Ayub yang ditimpa penyakit parah yang busuk dari telapak kaki sampai ke ujung kepala. Bara itu seperti borok. Mungkin karena begitu gatal, digaruk dengan kuku, gatalnya juga tidak hilang, sehingga Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badan sambil duduk di tengah debu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari bisa membayangkan pasti Ayub sangat menderita dan tidak nyaman. Belum habis kesusahan yang dialami, kini tantangan yang terberat datang dari orang terdekat Ayub, yaitu istrinya. Kalau kita lihat di ayat ke-9, istrinya berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Berat sekali hidup Ayub ya, sesuai dengan namanya. Dia kehilangan semua anak, hartanya habis. Ini ia kehilangan dukungan dari orang terdekatnya, yaitu sang istri. Tetapi lagi-lagi yang menarik dari teladan iman Ayub adalah dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Melalui firman hari ini saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara sekalian untuk merenungkan 3 hal saja. Yang pertama, mari kita lihat ayat introitus 1 minggu ini. Untuk inilah anak Allah datang. Untuk apa? Yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan iblis? Pekerjaan petani kita tahu, polisi dan TNI kita mengerti. Tetapi iblis, apa pekerjaannya? Saya mengajak ibu bapak, teman-teman muda untuk mengamati bacaan-bacaan puji dan janji hari ini. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 3. Saya ajak kita melihat bacaan yang diberikan kepada kita hari ini dari Kejadian pasal 3. Ayat 1 sampai 19. Ibu bapak tahu kisah di kitab ini, yaitu tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Apa yang terjadi di sana, ibu bapak? Ular berbicara kepada manusia dan membujuk supaya mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Apa kemudian yang terjadi? Manusia tergoda dan jatuhlah mereka ke dalam dosa. Itu inti dari nas kitab Kejadian pasal 3. Ular berbicara dengan manusia pertama, membujuk supaya mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Tetapi mereka terbujuk dan buah itu dimakan sehingga jatuhlah mereka ke dalam dosa. Bacaan yang kedua dari Injil Matius pasal 4. Saya tidak minta ibu bapak untuk membaca sekarang, tapi silakan dibaca di rumah masing-masing.
Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tentang apakah nas itu? Pencobaan di padang gurun, kisah ketika Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya. Ia dibawa ke padang gurun, berpuasa di sana selama 40 hari 40 malam. Pada ayat ketiga dikatakan, datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tidak hanya sekali, tetapi 3 kali si pencoba itu datang kepada Tuhan untuk menawarkan sesuatu yang menarik, yang menggiurkan. Tetapi Tuhan Yesus menang karena tidak tergoda oleh tawaran iblis. Itu bacaan dari Injil Matius. Yang terakhir adalah dari kisah Ayub. Iblis menghadap Allah, mencobai Ayub dengan berbagai kesusahan. Kesusahan yang pertama, anak-anaknya meninggal, hartanya habis. Kemudian badan Ayub sakit. Yang terakhir, istrinya. Itu pencobaan yang disebabkan oleh iblis. Nah, dari semua bacaan tadi, bisakah ibu bapak dan teman-teman muda mengambil kesimpulan kira-kira apa ya pekerjaan iblis? Ya. Membujuk, merayu supaya manusia tergoda. Karena itu di dalam Injil iblis disebut sebagai si pencoba. Betul ya? Setuju Bapak? Kalau kita baca dari Kejadian, dari Injil Matius, dari kisah Ayub, apa yang dilakukan oleh iblis? Dia membujuk, dia merayu, dia mencobai. Dari kisah Ayub kita melihat bahwa iblis mencobai dengan berbagai kesusahan dan penderitaan. Tetapi dari kitab Kejadian dan Injil Matius, ternyata iblis juga mencobai. Tetapi bentuk pencobaannya bukan penderitaan atau kesusahan, melainkan kenikmatan yang ditawarkan. Tawaran yang menarik diberikan. Kepada manusia pertama ditawarkan akan menjadi seperti Allah dan engkau tidak akan mati. Kepada Tuhan Yesus yang berpuasa 40 hari 40 malam ditawarkan makanan, ditawarkan kekuasaan, segala isi dunia akan diberikan. Siapa yang tidak tergoda dengan urusan perut, kekuasaan, dan kehormatan? Inilah pekerjaan iblis untuk mencobai manusia dengan kesusahan atau kenikmatan supaya menjauh dari Allah. Jadi iblis bisa menggunakan penderitaan, bisa juga menggunakan kesenangan, tetapi tujuannya satu, supaya manusia jauh dari Allah. Mazmur katakan iblis seperti membuat perangkap burung supaya manusia terjebak dan lama-lama mati. Itu kata Mazmur yang kita baca. Dan kalau ibu bapak, teman-teman muda memperhatikan, iblis tidak mudah menyerah, selalu mencari cara supaya manusia terjebak. Dalam kitab Kejadian, apakah sekali ular berbicara dengan manusia pertama? Tidak sekali ya, tapi berkali-kali dijawab oleh manusia pertama, dijawab lagi oleh ular, dibalas, dijawab juga oleh ular. Di dalam Injil Matius, apakah sekali iblis mencobai Tuhan Yesus? 3 kali ditawarkan kenikmatan. Di dalam kisah Ayub dikatakan iblis mengelilingi bumi dan selalu mencari celah. Kali pertama semua anak Ayub dan hartanya habis. Kemudian sekarang Ayub ditimpa sakit. Coba kita buka kitab Ayub pasal pertama ayat 12. Saya bacakan untuk ibu bapak. Ayat pertama ayat 12. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Allah memberi kesempatan kepada iblis untuk mencobai Ayub, tetapi satu yang dijaga oleh Allah yaitu
Tuhan akan memberikan kita lagi dengan cara-cara yang tidak kita duga. Kalau orang beriman akan berkata seperti itu. Karena itu iblis melihat celah. Celahnya ada di pasal 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Apa yang dilarang oleh Allah pada pasal pertama, itu yang diminta oleh iblis untuk dilakukan pada pasal yang kedua. Pasal pertama, Allah melarang iblis menyentuh Ayub, tetapi di pasal kedua iblis ingin kasih kesempatan aku menyentuh ya. Nyawa dan kesehatan lebih berharga daripada harta. Manusia akan rela mengorbankan segala miliknya asal ia dapat tetap hidup. Karena itu dicoleklah Ayub oleh iblis dan sakitlah dia dengan keras dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Inilah yang pertama. Iblis mencobai manusia dengan sangat gigih, dengan berbagai cara dan tidak menyerah, dengan tujuan menjauhkan kita dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, semua orang sangat mungkin dicobai oleh iblis. Manusia pertama dalam kitab Kejadian, kemudian Ayub, seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kemungkinan orang akan bertanya, kenapa penderitaan dan sakit terjadi pada orang-orang baik dan benar seperti Ayub? Pernahkah ibu bapak, teman-teman muda bertanya, kenapa kok penderitaan diizinkan oleh Allah terjadi pada orang yang benar, kepada orang baik? Kenapa orang benar, orang baik kok disakiti? Nah, ini adalah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Tetapi melalui semua pembacaan firman hari ini kita menjadi mengerti bahwa ternyata pencobaan itu bisa dialami oleh siapapun, laki-laki atau perempuan, orang beriman atau tidak. Siapakah di dunianya seperti Ayub? Bahkan Allah membanggakan Ayub di depan iblis dengan mengatakan tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia. Tetapi Ayub kehilangan semua anak dan harta, dan saya yakin Ayub pasti mengalami pergolakan iman yang sangat hebat. Saya yakin Ayub tidak bisa mengerti mengapa semua musibah dan penderitaan terjadi dalam hidupnya. Mengapa? Karena Ayub adalah orang yang saleh. Sementara penderitaan dan sakit oleh orang-orang pada masa itu dianggap sebagai hukuman dari Tuhan kepada orang yang berbuat dosa atau salah. Sebagai manusia biasa seperti kita, Ayub pasti bertanya-tanya juga dalam hatinya, salah apa yang sudah saya perbuat kepada Tuhan sehingga semua penderitaan dan sakit ini menimpa hidup saya? Tidak hanya tubuhnya yang menderita sakit, tetapi batinnya juga menderita. Kemudian di pasal 2 ayat 9 kita lihat kata-kata dari istri Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, utukilah Allahmu dan matilah. Kadang orang berpikir bahwa istri Ayub semena-mena, tidak setia dalam suka dan duka, di dalam susah dan senang, di dalam sehat dan sakit. Tapi mari kita coba untuk lebih adil kepada istri Ayub, bahwa sebenarnya yang kehilangan itu bukan hanya Ayub. Setuju Bapak ya? Kalau diceritakan bahwa harta dan anak-anaknya Ayub meninggal, itu artinya harta dan anak-anak dari istri Ayub juga hilang. Jadi yang menderita sebenarnya bukan hanya Ayub, tetapi istrinya juga menderita dengan amat sangat. Hati seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan merawat anak-anak sampai dewasa, pasti hancur karena kehilangan anaknya. Jadi bukan hanya Ayub, istrinya juga mengalami penderitaan yang amat luar biasa. Bayangkan dari seorang kaya dalam sekejap tidak punya apa, dari orang yang bahagia kini penuh duka cita, dari tubuh yang sehat kini rapuh tidak berdaya.
Kristen yang sangat menderita ya. Dan ini adalah gambaran kehidupan kita yang dalam situasi menderita sering kali kehilangan akal sehat, kehilangan harapan, bahkan tidak jarang juga kehilangan iman kepada Allah. Inilah kebenaran yang kedua. Semua orang mengalami pencobaan. Jadi ketika dalam penderitaan, jangan kita merasa paling susah di dunia ini. Orang lain juga mengalaminya, mungkin dalam bentuk berbeda. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, di tengah berbagai pencobaan hidup, ada berita sukacita bagi kita bahwa Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ibu Bapak bisa melihat kembali bacaan Mazmur hari ini dari Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam namanya maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini berita sukacita untuk ibu bapak, saudara dan saya bahwa memang iblis mencobai setiap saat dengan berbagai cara untuk tujuan menjauhkan kita dari Allah. Tapi ada satu tempat perlindungan, yaitu Allah, Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya kita aman di dalam lindungan Tuhan? Kalau kita membandingkan kisah di dalam kitab Kejadian, di dalam Injil Matius yang tadi kita baca, dan di dalam kisah Ayub, semuanya dicobai tanpa terkecuali. Tetapi yang selamat dan bertahan adalah siapa yang bertahan dan selamat? Orang yang berpegang teguh pada firman. Apakah iblis tidak tahu firman Tuhan? Iblis tahu firman Tuhan. Coba kita lihat di kitab Kejadian pasal 3. Dia mengerti firman. Ketika manusia perempuan menjawab, dijawab lagi oleh ular. Ketika di Injil Matius, ketika mencobai Tuhan Yesus, apa yang dipakai oleh iblis? Iblis mengutip kitab Mazmur untuk melawan Tuhan Yesus. Itu artinya iblis juga tahu firman Tuhan. Jadi kalau kita baru sekedar tahu firman Tuhan tetapi tidak mentaatinya, hati-hati, iblis pun juga tahu tetapi tidak melakukannya. Karena itu barang siapa yang menang dari pencobaan iblis, kalau kita belajar dari semua bacaan hari ini adalah semua orang yang berpegang teguh pada firman. Sementara manusia yang tahu firman tetapi tidak melakukan akan jatuh dalam jebakan iblis, seperti manusia pertama dalam kitab Kejadian. Jebakan yang kelihatan nikmat tetapi mencelakakan. Inilah kebenaran yang Kristen. Kepada kita diberi pilihan untuk celaka atau selamat. Iblis mencobai, tetapi jatuh ke dalam dosa itu adalah pilihan manusia. Kan begitu ya? Di dalam kitab Kejadian, iblis hanya mencoba, tetapi pilihan untuk berdosa itu jatuh pada manusia pertama. Begitu juga dengan kita. Iblis terus mencobai, sebab itulah pekerjaannya. Tetapi pilihan untuk jatuh dalam pencobaan atau selamat itu ada di tangan kita. Tapi berita bahagianya adalah Allah menyediakan tempat perlindungan. Maukah kita terima? Kalau kita terima, maka kita akan dijauhkan dari celaka, dijauhkan dari jebakan-jebakan yang disiapkan oleh iblis. Iblis terus akan mencobai manusia, kiranya kita mencari tempat perlindungan yang tepat, yaitu di dalam Tuhan. Dengan taat pada firman-Nya, maka kita akan selamat. Satu dulu bagi kita sekalian. Dilanjutkan untuk sebuah ujian dari Tuhan.
kelas itu. Hanya pada Yesus
Shalom Bapak Ibu. Jadi GKPB Jemaat Pembina Santi telah menjalin kerjasama dengan gereja Faith Family Australia. Jadi berkaitan dalam pemberdayaan ekonomi jemaat. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana perlu untuk menerbitkan surat keputusan dalam rangka penerbitan pembentukan tim pemberdayaan ekonomi jemaat. Jadi dalam kesempatan ini izinkan kami untuk membacakan surat keputusan dimaksud. Keputusan Majelis GKPB Jemaat Mandira Santi nomor 03/GKPB MS /SK/2/2023 tentang pembentukan tim pemberdayaan ekonomi jemaat. Majelis Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Mandiri Santi menimbang A. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dalam rangka meningkatkan ekonomi jemaat 2023/2025, Majelis memandang perlu untuk menerbitkan dan atau mengeluarkan surat keputusan tentang tim pemberdayaan ekonomi jemaat. B. Bahwa berdasarkan hasil rapat Majelis Jemaat Minggu 12 Februari 2023 telah memandatkan pembentukan tim pemberdayaan ekonomi jemaat 2023/2025. C. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B di atas dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di mana perlu ditetapkan dengan keputusan Majelis Jemaat, mengingat tata Gereja Kristen Protestan di Bali pasal 89 tahun 2022 dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan GKPB. Memutuskan, menetapkan, pertama, keputusan Majelis GKPB Jemaat Mandiri Santi tentang pembentukan tim pemberdayaan ekonomi jemaat dengan susunan seperti dalam lampiran keputusan ini. Kedua, tim dimaksud poin pertama bertugas 1. Menyelenggarakan program pinjaman lunak usaha mikro kecil menengah dalam kurung UMKM yang bertujuan untuk mendukung meningkatkan taraf ekonomi jemaat. 2. Melaporkan hasil pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi jemaat kepada sponsor dan majelis jemaat. Ketiga, masa tugas penyelenggaraan tim pemberdayaan ekonomi jemaat terhitung sejak keputusan ini ditetapkan sampai 26 Februari 2025. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di negara pada tanggal 26 Februari 2023. Majelis GKPB Jemaat Mandiri Santi, Ketua Pendeta IPB Disiko Balai Sasminta, Sekretaris Kepulauan Besar.
Jadi berdasarkan surat keputusan dimaksud, kami membacakan lampiran. Jadi bagi Bapak Ibu yang kami sebutkan nama-namanya dalam lampiran dimaksud, kami mohon untuk tampil ke depan. Susunan tim pemberdayaan ekonomi jemaat. Penanggung jawab Majelis Jemaat, pendamping pendeta IGB Desiko Kalora Sasminta, Yaken Nilo Putu Swastian Bidari. Anggota 1 Ibu Kade Erna Yuwana Putri. 2 Ibu Endriane Fajar Santi. 3 Saudari Margareta Kristina Minarto. Kami undang untuk tampil. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari, di hadapan kita telah berdiri tim kecil yang akan membantu kita sekalian untuk mengelola dana sponsor secara khusus dengan tujuan pemberdayaan ekonomi jemaat. Karena itu, Ibu-ibu, supaya pengakuan iman dan janji Anda menjadi jelas di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mohon Anda untuk menjawab pertanyaan berikut. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan telah memanggil saudara untuk ikut melayani dan mewartakan kabar baik melalui pemberdayaan ekonomi jemaat di tempat ini? Bila saudara percaya, katakan ya, saya percaya. Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk menjalankan tanggung jawab iman ini dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, dan untuk kemuliaan-Nya? Apakah saudara berjanji? Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita hantar tim ini bekerja dengan sebuah penghayatan dari RKB nomor 200 di jalan hidup yang lebar seperti ini. Oh
Bapa Surgawi, jalan hidup ini tidaklah selalu cerah dan nampak jelas bagi kami. Kadang kami menghadapi situasi-situasi yang sulit, tidak kami pahami sepenuhnya. Tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bahkan berkenan untuk memanggil orang-orang menjadi kawan sekerjamu, mewartakan kabar baik bagi orang-orang yang kesusahan. Di hadapan Tuhan telah berdiri anak-anak-Mu yang Engkau panggil untuk menggunakan talenta dan karunia mereka melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap umat yang Kau percayakan di tempat ini. Meski demikian, mereka adalah lemah dan penuh dengan keterbatasan. Pilihan ini terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mulai saat ini dan selanjutnya, mereka akan melayani sebagai tim pemberdayaan ekonomi jemaat. Mereka tidak akan berani berjalan kalau Tuhan tidak beserta dengan mereka sekalian. Karena itu, saat ini turunlah Roh Kudus ke dalam hidup mereka. Bantulah mereka di dalam menjalankan tugasnya yang baru. Berkat Tuhan turunlah bagi mereka sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Bapak Jemaat silakan duduk. Ibu selamat menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dalam tugas kita. Ini adalah sah dan bisa segera melayani. Tuhan memberkati dan menolong kita. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama menyimak info kita. Jadi langsung kami ke poin ke-4 ya, info pernikahan. Jadi pada persiapan pernikahan, Saudara Bagus Adi Kristanto dengan Saudari Nikoman Tri Fitriani dilaksanakan pada hari Selasa 28 Februari 2023 jam 19.00 kita. Diharapkan kehadiran kedua calon mempelai dan keluarga. Dilanjut hari Kamis 2 Maret 2023 akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan Saudara Bagus Adi Kristanto disono dengan Saudari Nikoman Tri Fitriani dari pukul 09.00 kita di gereja lantai 2. Diharapkan kehadiran warga jemaat. Lanjut ibadah sulung di keluarga Bagus Adi Kristanto disono yang dilaksanakan pada hari Kamis 2 Maret 2023 setelah ibadah pemberkatan pernikahan dengan alamat Jalan Pulau Sulawesi nomor 16 Gawaru. Keluarga mengundang warga jemaat. Kemudian di hari Jumat 3 Maret 2023 dilaksanakan pemberkatan pernikahan Saudara Gema Raharja dengan Saudari Luciola Kristiana Norenzet di Gianyar. Dimohon dukungan warga jemaat. Di poin 5, jadi kelas musik dilaksanakan setiap hari Jumat dan Minggu pukul 16.00 kita dan 17.00 kita. Diharapkan kehadiran peserta musik. Kemudian bagi jemaat yang rindu untuk berlatih musik dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Poin 6, jadi perjamuan kasih setiap minggu pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Maret 2023 setelah ibadah. Bertempat di lantai 1 akan disiapkan snack dan kopi. Poin 7, ini terkait dengan yang tadi pembentukan tim. Jadi GKPP Tempat Melayu Santi bekerjasama dengan Gereja Faith Family Australia melaksanakan program pinjaman lunak usaha mikro kecil menengah UMKM
Tujuan program ini untuk mendukung peningkatan taraf ekonomi jemaat. Jadi platform pinjaman dari 1 sampai 5 juta rupiah. Batas waktu pengajuan pinjaman hari Rabu 1 Maret 2023 untuk pengajuan pinjaman dapat menghubungi saudara SI ya, dengan nomor telepon yang sudah dicantumkan. Jadi dalam rangka program ini maka PSKIL Campbell bersama tim dari Faith Family Church akan melakukan kunjungan pada ibadah Minggu 5 Maret 2023. Nanti poin 8, telah lahir seorang putri dari pasangan Bapak Ikoma Menteri Putra Natal Priani dengan Ibu Hayudiah Puspadewi yang diberi nama Putu Nadia Trisnasi pada hari Jumat 17 Februari 2023 di RSUD Imam Sadek Kapal. Lanjut poin 5, telah dibuka pendaftaran kelas kategorisasi bagi remaja. Pemuda yang ingin mendaftarkan dapat menghubungi majelis atau sekretariat. Jangan lupa kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang merayakan dalam minggu ini. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah dapat dari kembali. Apakah panitia pembangunan akan memberikan sesuatu? Silakan. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan program kerja 2023 sampai 2024, kami Panitia Pembangunan akan melanjutkan pembangunan industri daripada gedung serbaguna, di mana ada 4 tahapan yang kita akan laksanakan. Tahapan pertama yaitu persiapan itu adalah pengukuran, pemasangan plan, kemudian persiapan modal dan mobilisasi bahan dengan anggaran sebesar 3 juta rupiah. Kemudian tahapan kedua yaitu pelaksanaan. Nah, di sini akan ada 25 kegiatan dengan anggaran 324.137.400 rupiah. Kemudian ada tahapan ketiga yaitu finishing. Finishing ini adalah 6 kegiatan dengan total anggaran biaya yaitu sebesar 20.959.200 rupiah. Kemudian tahapan keempat yaitu pemasangan instalasi listrik di 30 titik, kemudian instalasi AC 1,5 PK 6 unit dengan total anggaran sebesar 31.500.000 rupiah. Nah, jadi keseluruhan anggaran biaya yang kita perlukan dalam rangka penyelesaian gedung serbaguna sebesar 379.593.600 rupiah. Jadi untuk itu kami mohon dukungan dana, doa daripada semua warga jemaat maupun partisipan yang ada di YKPD Undilas. Nah, untuk informasi kondisi keuangan yang ada saat ini, yaitu kita masih punya utang sebesar 100 juta pinjaman lunak dengan akhir nanti di tahun 2024. Kemudian kita masih punya beban utang sebesar 50 juta di MDM. Nah, syukur dengan kawalan Ibu Kajari kita sudah di-approve proposal pembangunannya sebesar 200 juta dari Bapak Bupati. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan terima
kasih kepada Ibu Kajari yang sudah mengawal proposal kita. Kemudian untuk selanjutnya ya, dengan dana yang ada kita akan lanjutkan pembangunan finishing sebangunan dengan anggaran 379.563.600 rupiah ini dengan dana yang ada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu warga jemaat dan partisipan, bagaimanapun caranya mari kita bersama-sama untuk bisa menyelesaikan pembangunan ini. Kami sangat terbuka sekali dengan bantuan dana baik berupa mentahnya yaitu cash ataupun yang berupa bahan-bahan bangunan seperti besi yang kita butuhkan, pasir mungkin kita butuhkan 3 truk, kemudian kita butuhkan semen, kita juga butuhkan batu bata. Nah, jadi kami panitia pembangunan sangat terbuka untuk itu dan silakan bisa menghubungi panitia pembangunan maupun majelis. Oleh karena itu sekali lagi dukungan doa sangat kami butuhkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang besar ini. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kasih-Mu dalam kehidupan kami sangat melimpah. Engkau memelihara kami melalui pekerjaan, usaha, lewat keluarga, bahkan seringkali kami menerima berkat dari orang-orang, bahkan cara-cara yang tidak terduga, yang kami yakin Tuhan menggerakkan mereka semua. Karena itu kami bersyukur untuk segala kebaikan. Terima kasih sebab Tuhan telah memanggil kami dari latar belakang yang berbeda, supaya kami hidup sebagai satu keluarga di tengah jemaat ini. Bapak tolong supaya kami tidak hanya datang ke gereja bersama-sama, tetapi kami saling memperhatikan, saling mempedulikan sebagai satu tubuh dengan kepala yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Syukur untuk penyertaan Tuhan bagi Bapak Ibu warga senior. Masih Engkau berikan kepada mereka kekuatan, sukacita. Syukur untuk kaum bapak dan kaum ibu di dalam bekerja, di dalam kehidupan sebagai orang tua. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada mereka. Berkatilah juga orang-orang muda yang mencari pekerjaan, pendidikan yang lebih tinggi, mereka yang telah cukup usia dan merindukan pasangan hidup. Tuhan tunjukkan jalan kebaikan bagi mereka. Berkatilah juga remaja dan sampai anak-anak, supaya mereka tumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang hidup dalam kesendirian, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang merantau karena pekerjaan atau pendidikan, sehingga mereka harus terpisah jauh dari keluarga yang dikasihi. Kiranya Roh Tuhan hadir mendampingi mereka sekalian. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam semangat mereka. Di usia yang baru, Tuhan limpahi mereka dengan sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani kehidupannya. Kami juga berdoa apabila ada di antara kami yang saat ini tengah bergumul karena permasalahan di dalam keluarga, pekerjaan, mungkin juga situasi ekonomi yang sulit. Kalau saat ini kami sedang sakit dan rindu untuk sembuh, Tuhan kasihanilah. Secara khusus kami doakan Bapak Budi Pramana, Bapak Nur Cahyo, Ibu Nandes Taupan, Ibu Sulastri, dan juga mungkin ada beberapa jemaat yang sedang sakit. Kami mohonkan Tuhan kasihanilah mereka,
supaya mereka pulih dan dapat bersyukur atas berkat yang boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Sedikit waktu lagi kami akan melanjutkan pembangunan gedung serbaguna. Terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kiranya pembangunan ini bertujuan untuk kemuliaan nama-Mu, dan tidak hanya bangunan yang terbentuk, tetapi iman kami juga. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk Gereja Kristen Perkesan Bali. Tolong supaya kami menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah juga pemerintah Indonesia di dalam tugasnya yang tidak mudah menghadapi banyak kepentingan. Kiranya Tuhan melingkupi mereka dengan kasih setia. Demikian juga kami sebagai masyarakat, supaya kehadiran kami ini menjadi pembawa damai sejahtera melalui tutur kata dan laku hidup setiap hari. Dan pada saat ini Bapak, kami hendak menaikkan permohonan secara pribadi di hadapan-Mu. Inilah syukur serta permohonan yang kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sudah jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita merespon segala berkat-berkat yang telah dilimpahkan Tuhan bagi kehidupan kita sehari demi sehari untuk mencukupi kehidupan kita. Karena itu marilah kita mempersembahkan dan menjadi kewajiban kita di hadapan. Tapi sebelum kita mempersembahkan, mari kita mengingat dan menghayati firman Tuhan yang begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak lebih kepada manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan satu-satunya
Asari. Dan Allah yang memberkati kami dengan mencukupi kehidupan kami sehari demi sehari. Terima kasih Bapak untuk cukupan berkat-Mu. Dan pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini, kami telah mempersembahkan apa yang menjadi kewajiban kami di hadapan kami. Kami tahu Bapak, apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini adalah sebagian kecil dari banyak berkat yang telah Kau limpahkan bagi kehidupan kami. Tapi kami mohon Kau mensucikan dan mengkuduskannya, sehingga persembahan kami pada pagi hari ini menjadi layak bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Bagi tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini Bapak, Engkau memberikan roh hikmat kebijaksanaan Bapak, sehingga dalam pengelolaannya adalah untuk menyenangkan hati-Mu saja. Dan ajarkanlah kami untuk kami selalu mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi tiap-tiap kami yang kami persembahkan dengan penuh sukacita. Engkau memberkati segala usaha dan segala pekerjaan kami, Bapak. Sehingga apapun yang kami kerjakan dan usahakan akan selalu menghasilkan hasil yang baik. Sehingga hasilnya dapat mencukupi kehidupan kami sekeluarga, dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Bapa di surga, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Hosiana. Amin. Temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu